Logiskah bahwa orang di level kedua setelah Gatot melakukan aksi-aksi sendiri tanpa ada persetujuan atau tanpa ada perintah dari orang level pertama? Kalau Gatot datangannya hanya sekedar melihat kondisinya sehat apa tidak baik, ya nanti kalau di sana tidak melakukan manuver, meminta tutup mulut misalkan kepada para tersangka yang hari ditahan dan lain sebagainya, ya jelas tidak boleh, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati, saya muliakan. Dengan ditangkapnya sejumlah aktivis kami, baik yang di Medan ataupun yang di sekitar Jakarta, terungkap sudah bahwa mereka menskenariokan kerusuhan, menskenariokan 1998, ingin membuat negeri ini kacau, ingin membuat negeri ini rusuh. Hal itu diungkapkan oleh Mabes Polri. Naudzubillah min dzalik. Betapa sadis, betapa kejam, betapa biadab isi pikiran dan kepala mereka. Negara sudah aman, sudah tentram, sudah damai, tapi masih kurang bersyukur dan akan dihancur leburkan demi kekuasaan, demi politik, demi ingin menggulingkan Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Kalau melihat fakta itu, fenomena yang diungkapkan oleh Mabes Polri itu, kalau saya pribadi sebenarnya tidak terlalu terkejut, tidak terlalu kaget. Karena sejak awal saya sudah tidak percaya dengan berdirinya kami ini. Bagaimana mungkin dari awal pendirian antara teori dan praktek itu sudah berbanding 180 derajat. Ya coba bayangkan, mereka mengatakan akan menyelamatkan Indonesia dengan mendirikan kami, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, begitu dalihnya, begitu yang terlontar dari mulut-mulut mereka. Teorinya begitu, tetapi prakteknya berbanding terbalik 180 derajat. Mereka mengatakan ayo kita ke barat, tapi jalan mereka, arah yang dituju mereka semuanya berlari ke arah timur. Mengapa saya demikian? Pertama, bahwa negara ini sedang dalam kondisi pandemi. Secara logis, pikiran yang sangat dasar, kalau ingin menyelamatkan Indonesia, ya mestinya bersama-sama pemerintah, membantu pemerintah bagaimana mengentaskan negara ini, membantu rakyat agar terhindar dari pandemi. Misalkan mendirikan posko COVID-19 di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten, yang kemudian bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan gugus COVID, bagaimana memberikan kontribusi apa yang bisa diberikan untuk negara, untuk pemerintah, untuk rakyat. Itu baru masuk akal kalau kemudian mengatakan diri, mengklaim diri sebagai koalisi penyelamat Indonesia. Lah ini tidak, sebaliknya kok. Pendirian mereka justru menghujat negara, menjelek-jelekan pemerintah, mengatakan negara ini sedang dalam keadaan bobrok, negara ini sebagaikan perahu yang akan tenggelam, yang akan terkapar hingga kemudian perlu diselamatkan. Nah, itu ya, pertama dari situ saja saya sudah tidak percaya sama sekali bahwa kelompok ini akan menyelamatkan Indonesia. Nah, apalagi kemudian mereka mengatakan sebagai gerakan moral. Gerakan moral seperti apa? Kalau kemudian yang dilakukan justru sebaliknya. Mereka mengatakan gerakan moral tapi merencanakan aksi kerusuhan, merencanakan anarkisme, membawa bom molotov,
ingin negara ini kacau, ingin menjarah, ini kan moral cap apa ini? Kan moral perusuh, moral PKI menurut saya. Nah ini kan juga terbalik lagi, mereka kor PKI bangkit, tetapi faktanya, prakteknya bahwa kalian lah setidaknya yang ditangkap ini 9 orang yang bermoral seperti PKI. Negara sudah aman dan tentram, sedang sakit, kok mau ditambah runyam, mau ditambah hancur. Itu kan moral-moral PKI ini. Yang saya katakan bahwa antara teori dan praktek mereka tidak sama. Artinya bahwa apa yang mereka gembar-gemborkan, apa yang mereka dengungkan hanyalah teori. Lipstick, kamuflase politik, bahasa politik untuk menutupi dari tujuan mereka yang sebenarnya. Ya. Nah, sekarang persoalannya adalah, akankah para deklarator kami, para gembongnya ini ikut terseret dalam kasus yang hari ini sedang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri? Akankah Gatot Nurmantio terseret? Akankah Din Samsudin terseret? Dan petinggi selevel yang lain? Tetapi setidaknya mari kita menganalisa dengan pikiran logis yang sangat sederhana, bahwa yang ditangkap di antaranya adalah petinggi koordinator kami di level provinsi, di Medan. Artinya ini adalah level kedua setelah Gatot. Mungkinkah? Logiskah bahwa orang di level kedua setelah Gatot melakukan aksi-aksi sendiri tanpa ada persetujuan atau tanpa ada perintah dari orang level pertama? Satu. Yang kedua, nalarkah, logiskah bahwa ini adalah terjadi insidental, terjadi begitu saja atau kecelakaan dilakukan oleh oknum, tetapi pelakunya lebih dari 5 orang, bahkan 9 orang? Wajarkah? Logiskah? Kalau yang melakukan mungkin hanya 1 atau 2 orang di level kroco lah ya, di kampung, mungkin bisa berdalih bahwa ini adalah oknum yang melakukan tanpa ada perintah dan instruksi dari atasan. Tetapi bahwa ini yang melakukan banyak orang dan disebarkan woro-woronya, provokasinya di grup-grup WA mereka. Itu Mabes Polri yang mengungkapkan, membaca dari grup-grup WhatsApp mereka yang HP-nya disita oleh polisi. Terungkap gitu. Nah, tinggal persoalannya sekarang adalah menunggu waktu. Akankah 9 orang ini buka mulut kepada polisi tentang keterlibatannya, tentang perannya para deklarator kami di level pertama ini atas aksi dan provokasi mereka sehingga ditangkap polisi? Kalau menurut saya sih, kalau orang sudah di kantor polisi, di ruangan reskrim, sudah diperiksa oleh polisi, jarang yang tidak bocor mulutnya. Cara yang bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut, apalagi dalam konteks mereka ditahan, jika mereka melakukan perbuatan atas instruksi atasannya, tidak mungkin untuk tidak buka mulut. Itu sih kata teman-teman saya, kata teman-teman saya, kata rekan-rekan saya. Kalau orang sudah diperiksa di dalam kantor polisi, itu kecil kemungkinan untuk tidak buka mulut. Sepreman apapun, sesadis apapun, biasanya akan buka mulut. Ya nggak tahu kenapa gitu. Nah, saya kira apa yang saya katakan sebatas bagaimana menganalisa aja, pakai nalar logika, bukan menerka-nerka, bukan sedang menebak-nebak, tapi itu logika. Setidaknya logika lah yang akan berbicara. Nah, oleh karena itulah, kalau kemarin rombongan Pak Gatot Nurmantio, ada Pak Din Samsudin dan yang lain bersama-sama dengan dalih menjenguk tersangka kami yang sedang ditahan di Mabes Polri, ditolak ya pastilah. Pasti ditolak, orang baru ditangkap, sedang diselidiki, sedang diperiksa, belum selesai kok disambangi. Memang polisi bodoh gitu. Ya orang nggak mungkin. Kalau sudah di penjara nantilah. Ya, kalau Gatot datangannya hanya sekedar melihat kondisinya sehat apa tidak, baik apa tidak, ya jelas tidak boleh kok, bukan pengacaranya lagi. Ya nanti kalau di sana tidak melakukan manuver
meminta tutup mulut misalkan kepada para tersangka yang hari ditahan dan lain sebagainya. Ya jelas tidak boleh, bro. Nah, kalau sudah divonis dihukum lah, nanti disambangi, dijenguk, itu baru boleh. Kalau hari ini ya sangat dijaga lah, karena orang para tersangka baru saja yang sudah dikorek informasinya, tiba-tiba mau didatangi dengan dalih menjenguk. Polisi bukan, saya kira sangat paham itu, tidak mungkin segegabah itu. Ya kalau tidak dibunuh, misalkan bisa saja kan dijenguk demi menutupi harga diri, menjaga harga diri agar rahasia tidak terbongkar, tiba-tiba diracun atau dibunuh, kan biasa saja begitu. Maka tidak gegabah polisi mengizinkan tersangka yang sangat berbahaya ini dijenguk oleh siapapun. Nah, ya mudah-mudahan saja Pak Gatot CS tidak terlibat di dalam kasus yang menjerat 9 para aktor tokoh kami ini. Mudah-mudahan tidak terlibat. Tetapi seandainya kemudian terlibat, ya sebagai seorang mantan prajurit, sebagai seorang mantan Panglima TNI, orang tertinggi di TNI, tentu saja pasti harus bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukannya. Apalagi taruhannya adalah bangsa dan negara. Gatot mengatakan bahwa saya adalah prajurit sejati NKRI, harga mati, harus dibuktikan. Seandainya benar Pak Gatot terlibat menskenariokan, merencanakan kerusuhan sebagaimana provokasi yang ada di grup-grup WA para aktor kami yang ditangkap ini, maka masya Allah, naudzubillah min dzalik, bahwa Anda adalah pengkhianat bangsa terbesar di Republik ini sebagai Panglima, mantan Panglima TNI. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Nah, benar atau tidaknya kita tunggu saja hasil pemeriksaan polisi dalam 2, 3, 4 hari ke depan. Saya kira akan terbongkar siapa yang terlibat, siapa-siapa yang tidak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.